Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya untuk terus belajar. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk adik-adik semua yang belum mengisi absen, harap segera absen ya di grup WhatsApp. Dalam video ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4, tema 8, subtema 2, tentang mengidentifikasi tokoh dalam cerita fiksi. Ayo, kita simak videonya. Mengidentifikasi tokoh cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Biasanya, tokoh ini memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Ayo, simak video cerita fiksi berikut untuk mengidentifikasi sifat tokoh-tokohnya. Dahulu kala hiduplah pemuda miskin yatim piatu bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang dan terkadang dia suka pergi memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Ikan yang didapat dia masak untuk dimakan. Suatu hari sehabis berladang, Toba pergi memancing di sungai. Namun entah kenapa, hari itu susah sekali Toba mendapatkan ikan tidak seperti biasanya. Lama Toba menunggu. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tidak ada satupun yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba dia merasa umpannya ada yang menarik. Pancingan Toba tertarik sangat kencang. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Benar saja, setelah Toba menarik pancingannya, dia mendapatkan ikan yang besar. Tapi ikan ini beda dengan ikan yang selama ini dia tangkap. Berwarna keemasan dan berkilau. Lalu dia membawa ikan tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan yang dia pegang berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat mempesona. Betapa kagetnya Toba. Lalu gadis itu berkata, "Namaku Putri. Aku dikutuk oleh dewa menjadi seekor ikan dan akan berubah oleh orang yang menyentuhku." Melihat kecantikan Putri, Toba jatuh hati dan ingin meminang Putri. Putri pun menerima lamaran Toba, tapi dengan satu syarat. "Aku akan menerima lamaranmu, tapi selama kita menikah, kamu harus merahasiakan asal-usulku," pinta Putri kepada Toba. "Baiklah, aku akan menepatinya," ujar Toba. Mereka pun hidup berbahagia, hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu pagi ibunya meminta Samosir untuk pergi ke ladang, membawa makanan untuk ayahnya. Selama dalam perjalanan, Samosir memakan sedikit demi sedikit makanan untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, dia berikan makanan itu kepada ayahnya. Betapa kagetnya Toba melihat makanan yang dibawa anaknya tinggal sisa-sisa. Dengan marahnya, Toba berkata, "Dasar kau anak keturunan ikan." Mendengar itu, Samosir kembali pulang sambil menangis. Ibunya kaget melihat anak kesayangannya pulang. "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku sayang?" Lalu Samosir menceritakan kemarahan sang ayah. "Ibu, ayah berkata kalau aku
adalah anak keturunan seekor ikan. Mendengar itu, ibunya sangat bersedih. Mengetahui suaminya tidak dapat menepati janjinya untuk menjaga rahasia selama ini. Lalu, dia pun meminta Samosir pergi ke bukit yang tinggi. Setelah dia melihat anaknya berada cukup tinggi, dia pun masuk ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi seekor ikan. Dan air sungai itu berubah menjadi danau yang besar. Dan Toba mati tenggelam di dalam danau tersebut. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir menjadi pulau yang bernama Pulau Samosir. Berdasarkan video yang telah disimak, pasti adik-adik semua telah mengetahui ya tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya. Siapa saja ya kira-kira yang menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita asal-muasal Danau Toba tersebut? Ya, betul sekali. Yang menjadi tokoh protagonis pada cerita asal-usul Danau Toba adalah Samosir dan ibunya. Sedangkan yang menjadi tokoh antagonisnya adalah Toba, karena Toba mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu asal-usul dari ibu Samosir. Siapa di sini dari adik-adik yang suka mengingkari janji? Tidak boleh ya, tidak boleh mengingkari janji. Karena ketika kita telah mengingkari janji, orang lain tidak akan percaya kepada kita. Untuk mengetahui sifat tokoh dalam cerita fiksi, kamu harus membaca cerita fiksi dan menyimaknya secara berulang-ulang ya, dan memahami alur ceritanya. Sebagai latihan, adik-adik dapat berlatih dengan mengisi pertanyaan pada buku tematik kelas 4, tema 8, halaman 4 ya. Bila telah selesai, adik-adik dapat mengirimkannya melalui grup WhatsApp ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Pasti seru ya. Sebelum diakhiri, kita tepuk semangat dulu yuk, supaya adik-adik ketika berlatih tetap terus semangat. Bagaimana? Ada yang bisa tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik semua dapat menjaga kesehatannya agar tetap selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.